warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rici Fitria Murni dengan NIM 2314010343. Di sini saya akan menjelaskan materi UAS Sejarah Pendidikan Islam, lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Yang materi yang akan saya bahas yaitu tentang madrasah, pesantren, dan PTKI. Yang pertama yaitu pesantren. Pesantren secara garis besar dibagi kepada dua jenis, yaitu yang pertama pesantren salafi dan yang kedua pesantren kalafi. Pesantren salafi adalah pesantren yang masih terikat dengan tradisi lama pesantren, yakni terkonsentrasi kepada kitab-kitab klasik non klasikal. Adapun pesantren kalafi yang lebih dimodernisasi baik dari segi kurikulum, sistem, dan manajemen. Yang kedua yaitu madrasah. Madrasah adalah lembaga pendidikan Islam yang tumbuh sejak masuknya ide-ide pembaruan pemikiran Islam di Indonesia pada awal ke-20. Madrasah dapat dikatakan sebagai pembaruan dari sistem pesantren. Yang ketiga yaitu perguruan tinggi Islam atau PTKI. Secara garis besar, perguruan tinggi Islam dibagi kepada dua jenis. Yang pertama perguruan tinggi Islam negeri seperti Yayan, Stain, dan UIN. Yang kedua perguruan tinggi Islam swasta seperti Institut dan UIN. Pesantren dan madrasah sebagai subsistem dari sistem pendidikan nasional telah memberikan kontribusi penting dalam proses unsulturasi masyarakat. Proses pencerdasan dan pembudayaan telah meningkatkan mutu masyarakat Islam dalam segala aspek kehidupan. Pada dasarnya, kehadiran pesantren dan madrasah tidak dapat dipisahkan dari tuntutan umat. Karena itu, pesantren sebagai lembaga pendidikan selalu menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat di sekitarnya, sehingga keberadaannya di tengah-tengah masyarakat tidak menjadi terasing. Dikatakan unik karena pesantren memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki secara lengkap oleh sekolah-sekolah umum seperti kiai, santri, pondok, kitab kuning, dan masjid. Selain kekhasan serta keunikan tersebut, ternyata pesantren juga merupakan pendidikan Islam asli produk Indonesia. Pesantren dan madrasah sebagai format pendidikan Islam diharapkan tetap berfungsi menciptakan sumber daya manusia yang unggul yang untuk dipertaruhkan dalam derasnya arus gelombang globalisasi, sebab masa depan yang berubah cepat penuh dengan ketidaksiapan. Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan yang sangat tua dan telah ada jauh sebelum datangnya Islam ke Indonesia, terutama pada masa Hindu dan Buddha. Adapun metode pembelajaran di pesantren dan madrasah adalah yang pertama yaitu metode hafalan. Metode ini mengharuskan santri membaca dan menghafal teks-teks Arab secara individual. Guru menjelaskan arti kata demi kata, biasanya digunakan untuk teks saja, akidah, nahwu, dan tajwid. Yang kedua, metode wetonan dan bandongan. Perkataan wetot asal mulanya dari perkataan Jawa yaitu wektu, maka disebut weron karena pelajaran yang diberikan pada waktu itu tertentu. Misalnya waktu sehabis sholat subuh atau zuhur. Pelaksana metode pengajaran wetonan ini adalah kiai yang membaca satu kitab dalam waktu tertentu, sedangkan santrinya membawa kitab dan catatan. Pembelajaran ini seperti dilakukan secara bebas, tidak terlibat pada absensi lama belajar hingga tamatnya kitab yang dibaca. Yang kedua itu metode serogan. Metode sorogan berasal dari kata sorok dari bahasa Jawa yang mendorong, asal mulanya disebut serogan ialah karena santri yang mau belajar mendorong atau menyodorkan kitabnya di hadapan guru. Dalam metode ini santri menghadapkan kiai secara bergantian satu persatu dengan membawa kitab yang akan dipelajarinya. Kemudian dibaca, diterjemahkan, dan dijelaskan maksudnya. Kalau dalam membaca dan memahami kitab tersebut ada kesalahan, maka langsung dibenarkan oleh kiai. Yang
Metode slogan ini dilakukan untuk santri yang permulaan belajar atau sebaliknya dilakukan oleh santri-santri khususnya yang dianggap pandai dan diharapkan di kemudian hari menjadi kiai. Yang ketiga, metode muzakarah atau musyawarah. Metode ini digunakan dalam dua tingkatan. Pertama, diselenggarakan oleh sesama santri untuk membahas suatu masalah agar terlatih untuk memecahkan masalah dengan menggunakan rujukan kitab-kitab yang tersedia. Kedua, muzakarah yang dipimpin oleh kiai, di mana hasil muzakarah santri diajukan untuk dibahas dan dinilai seperti seminar. Biasanya dalam muzakarah ini berlangsung tanya jawab dengan menggunakan bahasa Arab. Kelompok muzakarah ini diikuti oleh santri senior dan memiliki penguasaan kitab yang cukup memadai karena mereka harus mempelajari sendiri kitab-kitab yang ditetapkan kiai.